Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, di tengah gerimis hujan di siang hari ini, kita akan membahas tanaman langka Indonesia dan buah lokal Indonesia. Kali ini akan membahas terkait dengan tanaman langsat atau kokosan. Memang sahabat Kebun Berkah ada satu literatur yang membedakan antara kokosan dan langsat. Tapi bagi pemula seperti saya, kokosan dan langsat itu identik ya. Namun tidak mengapa sahabat Kebun Berkah, kita akan bahas terkait langsat. Namun sebelum
kita membahas mengenai langsat, kami memohon kepada sahabat kebun berkah untuk berkenan meramaikan channel ini, channel Junediono Kebun Berkah, dengan cara subscribe, tonton, like, komen, dan share kepada kawan-kawan yang lain. Dan mudah-mudahan channel Junediono Kebun Berkah bisa dikenal di seluruh lapisan masyarakat, sehingga program-program dari pemerintah, termasuk di dalamnya program kehutanan maupun pertanian dan perkebunan, bisa diketahui dan bisa tepat sasaran. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa jika channel Junediono Kebun Berkah dikenal, maka harapannya adalah produk-produk petani kebun berkah bisa laku, bisa laris, terjual, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, mari kita bahas terkait dengan tanaman langsat ataupun tanaman kokosan. Dan video yang sebagai backingnya merupakan tanaman langsat ataupun kokosan ya, yang berada di Desa Beteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kami bisa menjumpai tanaman ini di sana. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan tanaman langsat ataupun kokosan, memang sekilas ya akan mirip dengan duku, karena warnanya juga sama, warna kuning dengan beberapa bercak hitam dan berbentuk bulat. Ada satu literatur, yaitu dari www.indonesiakaya.com, dengan judul Langsat Buah Sederhana dengan Manfaat Luar Biasa. Dalam situs ini dijelaskan bahwa buah langsat ini memang mirip dengan duku, dan buahnya umumnya bergerombol bersama dalam satu tangkai, bisa ditemui hampir di seluruh daratan Maluku ya, dan dapat subur di semua wilayah dataran. Langsat memang masih satu keluarga dengan duku ya. Nanti untuk taksonomi akan kita bahas secara berbeda. Namun langsat memiliki rasa yang asam dan kandungan getah yang lebih banyak daripada duku. Dan juga dari segi pohonnya, langsat memiliki pohon yang tampak lebih kecil atau kurus dibanding dengan pohon duku yang rimbun dan berdaun lebat. Batang langsat ataupun kokosan tidak sebesar duku dan memiliki percabangan tegak dengan daun berwarna hijau tua. Ini adalah perbedaan-perbedaan terkait dengan buah langsat atau kokosan dengan buah duku. Namun ada literatur nanti ada yang menyebut langsat dan kokosan itu berbeda. Nanti kita bahas satu persatu. Meski secara kasat buah duku tampak lebih unggul dari buah langsat, namun langsat memiliki kandungan kalori dan vitamin yang cukup tinggi. Dalam 100 gram buah langsat terkandung 70 kalori, 1 gram protein, 0,2 gram lemak, 13 gram karbohidrat, 0,7 gram mineral, 18 mg kalsium, 9 mg fosfor, dan 0,9 zat besi. Dalam hal kalori, mineral, dan zat besi, buah langsat juga setingkat lebih tinggi bila dibanding dengan apel dan jeruk. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait beberapa manfaat yang bisa diambil dari buah langsat ataupun buah kokosan, yang pertama adalah
Kulit batang kayu pohon langsat dapat digunakan sebagai anti gigitan serangga. Ini ya salah satu manfaat dari tanaman langsat ataupun kokosan. Tak hanya itu, bubuk biji buah langsat juga dapat digunakan sebagai obat demam dengan cara menumbuk dan menyeduhnya di air panas untuk diminum. Kulit batang kayu pohon langsat bahkan dapat digunakan sebagai obat anti gigitan serangga. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah informasi terkait tentang langsat yang disampaikan di situs www.indonesiakaya.com dengan judul Langsat Buah Sederhana dengan Manfaat Luar Biasa. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita coba berbicara terkait dengan klasifikasi tanaman langsat. Ya, kita coba klasifikasi tanaman langsat. Terkait dengan taksonomi atau klasifikasi ilmiah dari langsat, terdapat situs yang memberikan informasi, yaitu situs www.klasifikasitanaman.blogspot.com dengan judul klasifikasi tanaman langsat. Adapun klasifikasi tanaman langsat dimulai dari kingdom, yaitu plantae atau tumbuhan. Subkingdomnya adalah Tracheobionta atau tumbuhan pembuluh. Superdivisinya adalah Spermatophyta sebagai tumbuhan penghasil biji. Divisinya adalah Magnoliophyta, tumbuhan berbunga. Kelasnya adalah Magnoliopsida, berkeping dua ya. Subkelasnya adalah Rosidae. Ordonya adalah Sapindales. Familinya adalah Meliaceae. Genusnya adalah Lansium dan spesiesnya adalah Lansium domesticum Cor. Sahabat kebun berkah, di dalam situs ini juga disebutkan beberapa manfaat langsat, yaitu yang pertama, kulit dan biji buah langsat mampu menurunkan demam dan juga sekaligus sebagai obat diare. Yang kedua adalah kulit kayu dari buah langsat mampu mengobati dari gigitan serangga mematikan. Yang ketiga adalah bisa bermanfaat sebagai obat disentri. Yang keempat, kandungan serat yang ada pada buah langsat mampu membantu melancarkan pencernaan di dalam tubuh. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mampu mencegah akan terserangnya penyakit kanker. Itulah sahabat yang disampaikan oleh situs www.klasifikasitanaman.blogspot.com dengan judul klasifikasi tanaman langsat. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan tanaman langsat ini, kita coba morfologi dari tanaman langsat. Langsat yang tadi memiliki nama Latin Lansium domesticum Cor memiliki morfologi mulai dari bagian pohon. Pohon langsat berukuran sedang dengan tinggi berkisar 30 meter dan lebar ataupun diameter 75 cm. Batangnya beralur-alur tak beraturan serta memiliki banir atau akar papan pipih yang menonjol di atas tanah. Kopagan atau lapisan kulit luar kayu berwarna kelabu, berbintik-bintik gelap dan jingga. Bagian ini mengandung getah kental berwarna putih susu dengan karakteristik yang sangat lengket. Apa yang akan kami sampaikan tadi adalah kami dapati dari situs www.greeners.co
dengan judul Tanaman Langsat Kerabat Duku yang punya beragam manfaat. Kami lanjutkan, morfologi yang kedua adalah bagian daun. Daun langsat tergolong majemuk menyirip dengan jumlah yang ganjil. Permukaannya ada yang memiliki bulu halus dan tidak, serta terdapat 6-9 anak daun yang tersusun secara berseling. Tampilan anak daun tersebut terlihat menjorong atau lonjong. Ukurannya mencapai 9-21 cm kali 5-10 cm. Sisi atas mengkilap dengan ujung runcing serta memiliki tangkai sepanjang 5-12 mm. Morfologi yang ketiga adalah bagian bunga. Bagian bunga terletak dalam tanden yang muncul pada bagian batang atau cabang besar. Bagian ini tampak menggantung, tumbuh secara soliter atau dalam berkat sebanyak 2-5 tandan. Bunga memiliki ukuran kecil, bertangkai pendek, dan berkelamin 2. Kelopak bunganya berbentuk cawang bercuping 5, tampak berdaging, serta memiliki warna kuning kehijauan. Mahkota bunga berbentuk bundar telur, tegak dan berdaging, dengan ukuran 2-3 mm kali 4-5 mm. Warnanya putih hingga kuning pucat, sedangkan bagian putih tampak tebal dan pendek. Morfologi yang keempat adalah bagian buah. Seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan langsat menghasilkan buah dengan model buni atau beri-berian, berbentuk bulat, jorong atau bulat memanjang. Ukuran buah tersebut diperkirakan berkisar antara 2-4 cm kali 1,5 sampai 5 cm. Namun kulit dan daging buah langsat tidak setebal duku. Buah ini juga mempunyai kandungan air yang lebih tinggi, serta rata-rata pohonnya menghasilkan lebih banyak buah daripada duku. Melansir dari laman RSUD Sawah Lunto, buah langsat cenderung lebih bergetah dibanding duku. Kondisi ini bisa terlihat meskipun buahnya sudah matang, berbeda dengan duku yang tanpa getah. Adapun habitat dan manfaat tanaman langsat ialah tanaman langsat tumbuh subur dalam agroforestry atau dalam hutan campuran. Mereka menyukai tempat teduh dan lembab, serta biasa ditanam bercampur dengan durian, petai, ataupun jengkol. Untuk daerah pertumbuhannya, spesies Lansium domesticum Khor atau langsat hidup pada tataran rendah hingga ketinggian 600 meter. Curah hujan yang dibutuhkan adalah sekitar 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Langsat umumnya diperbanyak dengan biji. Pertumbuhan pohon baru terbilang lambat karena memakan waktu 20 sampai 25 tahun. Belum tentu pertumbuhannya juga menghasilkan kualitas unggul. Pohon dengan kualitas unggul menghasilkan buah segar yang kaya manfaat, dapat dimakan secara langsung, bisa juga diawetkan menjadi sirup botolan ataupun campuran makanan hingga olahan cemilan ya, sahabat kebun Nurka. Sahabat kebun Nurka yang berbahagia, itulah beberapa situs yang membahas terkait dengan langsat. Ada satu lagi situs yang khusus membahas terkait dengan manfaat buah langsat, yaitu www.halodoc.com dengan judul Cegah Penyakit Kronis. Ini 8 manfaat buah langsat bagi kesehatan. Manfaat langsat yang pertama bagi kesehatan adalah mengatasi sembelit. Kunci utama pencernaan yang sehat adalah mencukupi kebutuhan serat, dan sumber serat ini bisa sahabat kebun berkah penuhi dari buah langsat. Setiap 100 gram buah langsat mengandung 2 gram serat. Tentunya jumlah ini cukup untuk memenuhi 8-11% kebutuhan serat seseorang. Manfaat yang kedua adalah mengontrol berat badan. Serat juga bisa mengontrol berat badan sahabat kebun berkah, sebab asupan ini bisa membuat kenyang lebih lama sehingga tidak makan berlebihan. Meski begitu, tetap perhatikan jumlah kalorinya, sebab setiap 100 gram langsat
mengandung kurang lebih 57 kalori. Manfaat yang ketiga adalah aman untuk pengidap diabetes. Memang belum ada bukti yang kuat kalau buah langsat bisa mencegah atau mengelola penyakit diabetes. Namun buah ini sudah dipastikan aman untuk para pengidap diabetes. Lagi-lagi karena kandungan seratnya yang cukup tinggi. Serat yang tidak larut tersebut bisa mencegah berat badan berlebihan. Obesitas atau berat badan yang berlebih adalah salah satu faktor risiko utama diabetes. Manfaat yang keempat adalah menjaga fungsi saraf. Buah langsat mengandung berbagai vitamin B kompleks seperti vitamin B1, B2, B3, dan asam folat. Seluruh zat-zat tersebut membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Kandungan vitamin B2 yang cukup tinggi juga mampu menjaga sistem saraf agar tetap optimal. Manfaat yang kelima adalah menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular mencakup serangan jantung, stroke, dan hipertensi. Penyakit-penyakit tersebut bisa sahabat kebun berkah cegah dengan buah yang masih satu spesies dengan duku, yaitu buah langsat. Manfaat ini berasal dari kandungan kaliumnya yang cukup tinggi. Senyawa tersebut mampu mengendalikan detak jantung dan tekanan darah. Manfaat yang keenam adalah menjaga kesehatan gigi. Kandungan fosfor yang terdapat pada buah langsat mampu menjaga kesehatan gigi. Bukan itu saja, senyawa tersebut juga terbukti mencegah sederet permasalahan gigi seperti sakit gigi, menguatkan gigi, dan mencerahkan gigi secara alami. Manfaat yang ketujuh adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Khasiat ini berasal dari vitamin C pada buah langsat. Vitamin C masuk dalam kategori antioksidan yang mampu melawan radikal bebas. Terlalu banyak radikal bebas dalam tubuh bisa merusak sel-sel sehat sehingga sahabat kebun berkah akan gampang jatuh sakit. Manfaat yang kedelapan adalah mencerahkan kulit. Bukan cuma kesehatan, buah langsat juga punya khasiat untuk kecantikan. Beberapa produk perawatan kecantikan bahkan menjadikan ekstrak langsat sebagai salah satu formulannya. Tak hanya itu, buah ini juga mencerahkan sekaligus melembabkan kulit. Inilah beberapa manfaat dari buah langsat. Sahabat kebun berkah, sekedar informasi tadi sudah kami janjikan terkait dengan beberapa karakteristik yang membedakan antara duku, kokosan, dan langsat, walaupun secara nyata ya, yang bisa kita lihat hanya bisa membedakan duku dan langsat dan kokosan ya. Tapi untuk membedakan kokosan dan langsat agak-agak susah karena ini memang agak sama secara spesiesnya. Tapi kalau dengan duku tadi sudah kami sebutkan, salah satunya dilihat dari getah ataupun dari batang maupun dari warna kulit batang itu sendiri. Namun kita coba sajikan informasi terkait tulisan dari Dr. Laila Hanum, MSI, dengan judul Karakter Makromorfologi dan Mikroformologi Duku, Kokosan, Langsat dalam penentuan status taksonomi pada kategori infraspesies. Ya, ini tulisan beliau ya. Dan kita bisa langsung saja terkait dengan hal-hal yang membedakan secara karakteristik mikromorfologi duku, kokosan, dan langsat. Yang pertama, kita lihat dari epidermis atas dan bawah untuk daun. Perbedaan antara duku, kokosan, dan langsat. Karakter daun, indeks trikoma pada epidermis atas tangkai daun untuk duku adalah 0 sampai 2 per milimeter persegi, sedangkan untuk kokosan 8 sampai 12 per milimeter persegi, sedangkan langsat 3 sampai 4 milimeter persegi.
Untuk ukuran trikoma pada tangkai daun untuk duku 25 sampai 75 mikron, milimikron, mohon maaf, dan kokosan 300 sampai 700 milimikron, langsat 150 sampai 250 milimikron. Untuk indeks kerapatan trikoma pada epidermi atas dan bawah daun, untuk duku tidak mempunyai trikoma. Untuk kokosan 8 sampai 12 per milimeter persegi, dan untuk langsat 3 sampai 4 milimeter persegi. Untuk ukuran trikoma pada epidermis atas dan bawah daun, duku tidak, kokosan 300 sampai 700 milimikron, dan langsat 150 sampai 250 milimikron. Bentuk trikoma pada epidermis atas tangkai daun dan epidermis atas dan bawah untuk duku tidak ada. Untuk kokosan tunggal bercabang halus dengan ujung runcing, dan untuk langsat tunggal dengan ujung runcing yang tajam. Nah, sahabat kebun berkah, terkait perbedaan antara duku, kokosan, dan langsat secara mikroformologi ya, karakter yang dapat diamati melalui mikroskop. Untuk pembeda yang kedua adalah di karakter morfologi untuk penentuan status taksonomi duku, kokosan, dan langsat ya, dengan beberapa karakter batang ya. Karakter tipe bercabang untuk duku adalah ortotropik, dan untuk langsat ya ortotopik dan plagiotropik. Daun untuk keberadaan rambut pada permukaan atas dan bawah, untuk duku adalah gundul, sedangkan untuk kos-kosan maupun langsat berambut. Untuk bunga, jumlah berkas bunga 2 sampai 3 berkas untuk duku, dan untuk kokosan ataupun langsat 2 sampai 10 berkas. Untuk buah, jumlah buah pertandan untuk duku adalah 3 sampai 10 butir, sedang untuk kokosan maupun langsat 10 sampai 30 butir. Bentuk buahnya untuk duku bola atau mendekati bola, sedangkan kokosan dan langsat elips. Diameter buah untuk duku 5 sampai 5,5 cm, sedangkan untuk kokosan ataupun langsat 2 sampai 3 cm. Untuk ketebalan kulit buah, duku 4 sampai 6 mm ya. Warna buah untuk duku kuning, ada juga kuning kemasan, sedangkan kokosan ataupun langsat kuning. Jumlah bijinya untuk duku 0 sampai 3 biji, sedangkan untuk kokosan 1 sampai 3 biji. Untuk batang ya, pembeda antara duku dan langsat. Batang kondisi tajuknya untuk duku menutup dengan daun yang lebat, dan untuk langsat atau kokosan terbuka dengan daun yang jarang. Untuk daun, keberadaan rambut pada permukaan atas dan bawah daun. Untuk duku ini ada rambutnya, dan tidak ada rambut. Untuk langsat ataupun kokosan berambut. Buah, keberadaan getah pada buah saat masak. Untuk duku tidak bergetah, sedangkan untuk kokosan ataupun langsat ini bergetah. Nah, sahabat kebun berkah, terkait dengan perbedaan antara 3 jenis ya, duku, langsat, dan kokosan ya. Walaupun antara kokosan ini tidak, kokosan dengan langsat itu begitu sulit ya, begitu sulit dibedakan. Baik, terima kasih sahabat kebun berkah yang berbahagia. Itulah terkait dengan tanaman langka, langsat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.